Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayat 9 mungkin ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya bukan tasawuf di sini. Betul ayat surat ini pasal yang ini. Jadi tasawuf itu hanya bikinan manusia. Ya, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada tasawuf itu. Nah, jadi yang ada itu di Quran, di hadis itu masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan. Ya, atau dalam istilah yang lainnya masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah muamalah, ya. Jadi urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak. Jadi tasawuf itu merupakan ya bagian daripada tarekat gitu ya. Jadi thariqah ya, jalan ya, cara bagaimana cara untuk mensucikan diri, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu bukan dari Al-Quran ataupun Sunnah ya, tapi itu dari ya sebagian ya ulama ya, ulama sufi. Dan kaitannya dengan ayat 9 surat Asy-Syams ini, mungkin mereka mengkait-kaitkannya qad aflaha man zakkaha, itu sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Yang membersihkan jiwanya itu maksudnya adalah mereka orang-orang yang mau memelihara ataupun mengembangkan sifat ketakwaannya. Karena itu kita harus melihat pada ayat sebelumnya, ayat 8, kan Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah telah memberikan ya kepada jiwa itu potensi untuk berbuat jahat dan potensi untuk berbuat takwa. Nah, ini dijelaskan, sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya itu dengan cara mengembangkan potensi takwanya. Jadi bukan dalil tasawuf ini mah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, hoyong dijelaskan tentang tahun Hijriyah, kapan mulai ditetapkannya, apakah ada amalan khusus, bagaimana menurut Ustadz jika ada yang merayakannya sampai pawai obor, ngarak kebo, dan berebut kotorannya ini? Nah, yang jelas tidak ada ya secara ajaran Islam ya, tidak ada peringatan pergantian tahun. Baik tahun yang dihitung berdasarkan peredaran matahari atau syamsiah seperti Januari dan seterusnya, ataupun ya berdasarkan komariah seperti Muharram. Jadi yang jelas nggak ada dalam Islam upacara pergantian tahun, baik yang Hijriah yang menggunakan komariah ataupun yang Masehi yang menggunakan syamsiah ya. Itu tidak ada amalan khususnya, apalagi tadi pawai obor nggak ada, itu mah nggak tahu apa maksudnya, yang jelas nggak ada di Islam. Dan mulai ditetapkannya tahun Hijriah itu adalah di zaman Umar bin Khattab. Jadi Nabi nggak dikenal istilah tahun Hijriah itu ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab ya, berdasarkan kesepakatan musyawarah di antara para sahabat pada saat itu menetapkan bahwa
ya umat Islam menggunakan tahun itu dari hijrahnya Nabi. Pak Mama di Cibedai, apa arti wirid atau wiridan secara bahasa atau istilahnya? Wirid mah waroda yaridu wiridan urudan ada juga. Ya, jadi itu zikir yang dilakukan dengan tetap, itu disebutnya wirid ya. Jadi seperti ba'da sholat fardu ya. Jadi baca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, nah itu disebutnya wirid gitu ya. Jadi itu istilah kita saja wirid ya. Jadi dulu Nabi nggak pernah menyebut istilah wirid, ada juga zikir. Jadi wirid itu zikir yang dilakukan dengan tetap ya. Itu mungkin di kita maksudnya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz, ieu teh anu teh nuju heboh-heboh pada bukannya Kanjeng Dimas teh naon ku kacana. Kelas? Tapi di tinggal-tinggal ku adi TV kita suruh duit tapi sebagian pengadaan uang. Sebut ya ibadah spiritual teh naon Ustaz, hanya juga sih pemirsa nonton di TV One tiap itu diliput. Nah itu teh aya yang sebagian Daud Marwah anggota DPR ini terlibat. Nah itu di mana asal usul kata? Untuk jasa dana tuh menuju marak-marakna jahiliyah modern nya. Mungkin saya memiuskan menghatuskan TV-nya ditinggal teh anda teh serubat Islam anu terkecoh gitu karena aliran sesat. Aya teh abdi teh asa kumanya sadi-sadina teh jika anu alim gitu teh jika terus kamu memang terus kebiasaan takut teh. Mungkin saya menjelaskan lah di mana asal usulnya teh bisa kaget gitu. Terus itu kita ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas makan itu mah dia mah penipuan aja tuh. Kan lagi diproses sama polisi juga, kasusnya banyak kan itu. Ya, kasus penipuan ya. Kemudian kasus pembunuhan. Ya, kasus penggandaan uang tuh kan banyak sekali pelanggarannya. Ya, itu berdasarkan ya informasi berita yang nyampe juga kan ke kita kan, sampai ada orang yang menyerahkan uangnya sampai 200 miliar kan, itu orang Sulawesi kan, ya seorang pengusaha ya karena terpengaruh ingin digandakan uangnya ya, sampai mati itu ya. Ya, yang jelas tuh mah dia mah ya penipu, pembunuh, ya jadi dan melakukan sesuatu yang mengacaukan di bumi kita ini. Kalau secara hukum Islam harusnya nanti dia itu hukumnya nggak ada pilihan kecuali hukum dimusnahkan ya, hukum mati itu. Ya itu membahayakan itu. Kemudian ya ada pasal yang lain lagi yang bisa kejerat dia itu dengan pasal penistaan agama kan. Jadi penistaan agama itu ya melakukan kejahatan dengan berkedok agama itu ya. Jadi ya itu dengan cara itu ya jelas kan menodai ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam nggak mengajarkan seperti itu ya. Ya kalau misalkan ada ya yang mengatakan seperti Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman beda itu mah nabi itu ya, mukjizat ya kan nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ya, sehingga yang namanya mukjizat itu nggak ada, dan mukjizat diberikan kepada nabi ya. Jadi mukjizat itu diberikan kepada Nabi, ya, sedangkan Nabi sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi itu merupakan sebuah kebohongan. Wah banyaklah ininya labelnya kalau mau saya sebutkan, ya penipu, pembohong, segala terkedah terkecoh Pak Unang, ya. Kita nggak usah terkecoh dengan urusan itu. Yang jelaskan bagi kita sudah sering dibahas bahwa hal-hal yang seperti ya dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh si Dimas itu termasuk
sesuatu yang ya keluar dari ajaran Islam itu ya. Juga di dalam memahamkan keterangan-keterangan hadis Nabi juga jangan dipahamkan dengan logika sendiri ya. Seperti yang sering saya kritisi itu kan, di dalam hadis betul dinyatakan bahwa orang yang dalam keadaan berzikir di satu majelis ya kemudian bersolawat kepada Nabi, kan itu dinyatakan sebagai orang yang akan mendapatkan perlindungan ya. Jadi disebutkan hafathumul malaikah, malaikat itu akan akan mengitarinya, baghasyat humur rahmah, kemudian rahmat Allah juga akan itu diberikan kepada mereka, dan wadzakarahum fiman indahu, dan Allah akan menyanjungnya pada makhluk yang ada sekitarnya. Itu jangan diartikan berarti asal kita berzikir dan bersolawat dengan cara yang didasarkan pada akal kita semata itu bisa mengadakan uang misalkan itu kan itu ya. Itu jelaslah kebohongan lah itu ya. Dilihat dari segi dalil akli ataupun dalil nakli ya, dilihat dari segi dalil nakli, dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul, dilihat dari segi dalil akli, logika kita ya itu jelas merupakan ya sesuatu yang tidak beres itu ya, tidak benar ya. Ya secara ilmiah juga nggak akan bisa itu diungkap secara ilmiah ya, jadi nggak benar lah itu pokoknya. Nanti kita buktikan saja ya bahwa ya pada akhirnya saya sangat ya berharap orang yang seperti itu ya agar dimusnahkan saja, dan memang ini harus diingatkan saudara-saudara kita terutama yang beragama Islam kalau masih percaya kepada ya hal-hal seperti itu ya. Itu Pak Unang. Ngaos ayat kursi sekali kanggo penjagaan pribadi, 2 kali ngaos penjagaan keluarga turun itu. Ya, henteu laras oge itu. Yang jelas tuh ayat kursi itu bukan hanya sekedar dibaca ya, tapi coba dimaknai ya, terjemahnya dibaca juga kemudian dipelajari isinya ya. Di ayat kursi itu kan ya Allah memberikan penegasan tentang kekuasaannya ya, wasi'a kursiyuhu, yang maha luas ya kekuasaannya. Coba ya kita kali-kali kita dulu pernah kalau nggak salah membahas ayat kursi itu di surat Al-Baqarah ayat 255 tuh ya. Al-Baqarah 255 ya. Dan di sini disebutkan Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinnatu walan naum ya, rasa kantuk ataupun tidur tidak akan merenggutnya. Allah tidak akan ngantuk, Allah tidak akan tidur ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar ya, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ya kecuali atas izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang mana Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada sesuatu pun yang luput daripada pengetahuannya, illa bima syaa ya, kecuali semuanya atas kehendaknya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar, kekuasaannya itu sangat luas, lebih luas dari langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma, yang mana tidak akan ada yang bisa ya memelihara keduanya, itu langit dan bumi ya. Wa huwal aliyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nah itu ya Pak Jajang. Bismillah Pak Ustad, bahasan damang. Alhamdulillah. Pak Ustad punten nyuhunkeun dijelaskeun nu disebat kolbun ajrad, kolbun aglab, kolbun mankus, sareng kolbun tamudduhu madatan. Hatur nuhun ini.
Nah, qalbun ajrad yang dari kata ajroda yuzridu ijrodan ya. Ajrad tuh kosong, hati yang kosong. Ya. Jadi itu mungkin ya. Kemudian aglab ya yang lalai ya, qalbun mankus ya. Yang apa mungkin yang hatinya yang kurang tuh. Ini istilah dari mana Pak Gustira ya? Kemudian qalbun tamadduh ya. Ya tamuduhu mada, jadi yang panjang ini apa namanya? Panjang tamuduh yang dia memanjangkannya madatan pada kebenaran. Jadi mungkin ke sana mungkin ini nggak tahu dari mana nih Pak Gustira istilah-istilah ini ya. Itu kalau secara arti seperti itu ya. Ya, yang dimaksud qalbun ajrad itu qalbun yang hati yang kosong, qalbun aglab hati yang lalai ya dari goflah ya.